surat Al-Ma'arij ayat pertama hingga ayat 26. Kemudian tentang sosialisasi baik kaitannya dengan halal maupun fatwa-fatwa yang lain. Kemudian akhir-akhir ini kaitannya dengan peduli Palestina, pembinaan mu'alaf yang tergabung di rumah mu'alaf, serta gerakan anti narkoba, juga mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten, serta undangan-undangan MUI di tingkat kecamatan. Semuanya ini berjalan lancar dan juga sukses. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar juga menyelenggarakan aktif silaturahmi ke ormas-ormas Islam, ke kantor Nahdlatul Ulama, ke gedung dakwah Muhammadiyah, ke kantor MTA, ke LDII secara bergiliran, termasuk juga jadwal ke pondok-pondok pesantren. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya atas nama panitia penyelenggara, apabila dalam kegiatan ini banyak kekhilafan kekurangan, maka kami mohon untuk dimaklumi, dan kepada semua pihak yang telah membantu berupa apapun, termasuk karangan bunga yang ada di depan, utamanya kepada Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Tengah tentang pengukuhan susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar masa hikmah 2022-2027. Pelindung 1. Bapak Bupati Karanganyar, Wakil Bupati Karanganyar, Sekda Kabupaten Karanganyar, Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Karanganyar, Kapolres Karanganyar, dan Dim Karanganyar. Dewan Pertimbangan, Ketua Dr. Andes Haji Yuliatmono MM, Wakil Ketua Dr. Andes H. Wiharso, dan seterusnya sampai dengan anggota sebanyak 11 orang. Dewan Pimpinan Harian, Ketua Umum Dr. H. Badarudin MAG, Wakil Ketua Umum Insinyur H. Husaini Hasan, Ketua H.
H. Hafidhi Al-Hafidh SAG MAG, Ketua Dr. H. Muhammad Samsuri MSI, Ketua Dr. Andes H. Ngadino MAG, Ketua Dr. Andes H. Abah Husdan Arif MPD, Ketua Dr. Andes Nuril Huda, Sekretaris Umum Dr. Andes H. Abdul Muhid MM, Sekretaris H. Muhammad Aziz Farwan Marnawi SAG MAG, Sekretaris Dr. H. Anas Aijuddin SL MHUM, Sekretaris Dr. Andes H. Romdoni MHUM, Sekretaris H. Zainal Arifin SAG MPDI MA, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan ini maka saya Ahmad Terji, Ketua Umum MUI Jawa Tengah, mengusulkan penyasumma sebagai pengurus MUI Kabupaten Karanganyar masa khidmat 2022 dan 2027 sesuai SK yang dibiasakan. Dan Allah berikan dengan pada kita semua untuk bisa memukul amanah bersama ini yang selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu, tahan dulu. Romo Kiai Dr. Ahmad Terji, Ketua Majelis Ulama Provinsi Jawa Tengah, demikian juga Bapak Kiai Muhyiddin selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Bupati yang kali ini diwakili oleh Kakak Sosial. Yang kami hormati Forkompinda yang hadir pada hari ini, Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar yang bahagia, Ormas Islam dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MTA dan LDI, dan Ketua Majelis Ulama se-Karsidin Surakarta yang berbahagia. Tak lupa para ustadz, romo kiai yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak kami sebut satu persatu, yang sangat saya hormati dan sangat saya takdimi. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan bagi umat Islam, terutama di Karanganyar, dengan dikukuhkannya pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar pada masa khidmat tahun 2022 sampai pada 2027.
27. Saya memang belajar untuk jadi ketua, bukan suatu kebanggaan dan bukan suatu pujian dan bukan apa-apa kecuali sami'na wa ata'na kepada yang memilih saya. Bukan karena saya apa-apa, tetapi mungkin dari yang dipilih itu paling tua. Jadi pemilihan itu mungkin karena tua. Tetapi yang sudah tua-tua belum dilantik meninggal. Maka jadi anggota MUI itu meninggalnya dekat. Ternyata sudah ada yang meninggal. Saya mengingatkan pada diri saya dalam surat Fatih, innama yakhshallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi saya kira sangat berat bahwa yang paling takut di antara semua makhluk itu adalah ulama. Ketakutan ini sebagai landasan kita beribadah. Sholeh Fauzan dalam kitab tauhidnya itu mengatakan bahwa kita di MUI itu merujuk pada kitab tauhid bahwa ibadah itu ada 3 hal. Yang pertama mahabbah. Bagaimana kita mencintai MUI itu seperti apa? Seperti istri sendiri. Betul. Nah, kalau tidak istri sendiri, istri orang lain itu berbahaya. Maka ketakutan di sini adalah kita mahabbah kepada Allah. Nah, kalau hanya kita mendasarkan mahabbah kepada Allah, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi bukan menjadikan tonggak dari putusnya silaturahim. Yang kedua, mendasarkan khauf. Kita takut kepada Allah seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Apa? Kalau kita tidak berhati-hati, maka khauf itu akan hilang. Kita takut akan tanggung jawab kita sebagai pengurus Majelis Ulama Kabupaten Karanganyar. Kita takut akan siksanya dan kita takut akan dimintai pertanggungjawaban jika kita itu tidak bertanggung jawab. Maka berat, apalagi ketuanya. Yang mendasari ketiga itu adalah roja, bahwa berkhidmat di MUI itu ada harapan, bukan harapan yang sia-sia, tetapi harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal yang kita curahkan di dalam Majelis Ulama Indonesia itu adalah takarrub ilallah, karena itu bagian dari ibadah. Al ibadatu ya takarrub ilallah. Kalau di MUI atau Majelis Ulama Indonesia tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti dalam konsep kita belum beribadah. Beribadah dengan 3 pilar. Maka tugas yang mendalam bagi MUI yaitu
sebagai khodimul ummah. Khodimul ummah itu pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, bature masyarakat, rewannya masyarakat. Jadi yang punya otoritas memerintah itu adalah rakyat, bukan ketua, tetapi rakyat. Karena kita menjadi khodimul ummah. Kalau khodimul ummah itu didekatkan kepada ibadah, maka kemudian muncul di MUI itu hanya senang dan gembira. Di sini senang, di sana senang, menjalankan tugas MUI senang. Nah, itu kemudian ada harapan, karena MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah warasatul anbiya. Ini berat lagi, pewaris Nabi. Kalau saya ngaca diri kita atau diri saya, Badaruddin yang sudah diikuti contohnya Rasul itu yang mana? Masih gelap. Apalagi menjadi uswatun hasanah, jauh dari itu. Maka di situ pengembangan berikutnya adalah ta'awun. Bagaimana kerjasama antar anggota itu menjadi instrumen yang paling baik atau menjadi orkestra di dalam menjalankan organisasi. Jadi kadang-kadang ada yang menjadi gong, ada yang menjadi popol gitu, sehingga orkestra itu menjadikan genderang itu menjadi kebaikan semuanya. Nah, kemudian yang paling berat juga di Majelis Ulama itu menguatkan ukhuwah Islamiyahnya, menguatkan penguatan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan hal yang mudah. Nah, apalagi MUI mitra pemerintah. Kemarin saya mengikuti halaqah pemilu damai. Pemilu itu pesta, bukan petaka. Pemilu itu pesta, bukan petaka. Tetapi ada juga yang berakibat petaka pemilu itu, bukan pesta. Pestanya selesai, petakanya petaka. Nah, inilah yang menjadi judul halaqah di provinsi. Maka akan kami kembangkan nanti. Kemarin untuk ketua MTA sudah menyediakan gedung dan uborambe-nya. Uborambe itu uborambe. Nah, uborambe dan macam-macam itu. Maka tugas kita adalah mengawal umat Islam dalam menanamkan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang khairu ummah, yaitu badatun thayyibatun walaupun ghafur. Bapak pengurus wilayah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, saya mohon bimbingan. Kalau saya tidak sergap, tolong dijewer. Tetapi jewer ini nganggur duit. Nek selentik itu kalau dijewer, artinya panjang pendengaran itu, oh
ini ketua Majelis Ulama Indonesia itu begini, saya kira itu akan lebih bagus kemudian ditegur. Nah kemudian karena ini tahun politik, maka MUI itu akan netral. MUI netral. MUI netral. Oh main tuh. Anggota MUI kok main tuh. Itu yang perlu ditiru. Tetapi individunya monggo, tetapi tidak boleh membawa bendera MUI, ngono loh. Sedulur loh. Ya. Jadi itu memang rawan. Tetapi individu itu juga kadang-kadang dibebankan, oh ini anggota ini, anggota itu. Nah inilah yang sebenarnya tidak bisa membeda-bedakan. Maka terakhir, siapapun presidennya, siapapun presidennya, orang sih jawab. Jawabannya itu cocok siapapun presidennya, kemenangan adalah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya ditugaskan untuk mewakili beliau Pak Bupati, Pak Haji Robert Kristanto STM, untuk sowan kepada panjenengan semua. Kenapa saya syukuri, selalu saya memotivasi diri saya sendiri. Kalau sowan kepada para alim ulama, kepada para pewaris Nabi, kepada para person yang paling takut kepada Allah, ibarat saya seorang pendosa, bagaikan kotoran yang berada pada bejana yang sangat besar, di mana bejana itu berisi air suci. Maka mudah-mudahan kebaikan dari panjenengan semua sumrambah kepada saya, sehingga saya pun mendapatkan kebaikan dalam majelis ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya matur selaku Kepala Bagian Kesehatan Sedda Kabupaten Karanganyar. Tadi melalui pesan WA, Bapak Bupati Pak Haji Robert Kristanto mengutus saya untuk mewakili beliau sowan pada kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, yang pertama mewakili pemerintah Kabupaten Karanganyar, kami mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar yang telah dikukuhkan, dengan harapan semoga menjadi awal kebaikan kepada panjenengan semua dalam bertugas, dan mudah-mudahan Allah merahmati panjenengan semua. Amin. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga harapan yang tinggi kepada MUI Kabupaten Karanganyar dalam bersama-sama membangun peradaban sebagai pengayom umat Islam, sebagai pendidik umat, dan juga sebagai pihak yang turut serta dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan panjenengan semua dengan kecendekiawanan masing-masing, sesuai tugas masing-masing, sesuai komisi masing-masing, berkenan untuk selalu memikirkan masalah-masalah umat Islam khususnya, dan juga masyarakat secara umum di Kabupaten Karanganyar ini melalui program-program yang konkret. Alasannya saya ini tidak di tengah-tengah penguasa MUI. Alasan seperti di tengah-tengah bila Palestina. Itu saya datang pakai ini Pak ini. Ya tadi ada donasi yang tadi terkumpul. Ya berarti saya
senang. Ini berbeda Pak. Kalau Pak Remit biasanya orang ini yang ini Alhamdulillah. Jadi saya dapat tambahan suasana baru. Bawa kesel, Maturun kalau Pak Kiai Badrun Tajan Diko beliau sebagai tamu sepuh ketika saya sangat ini saja. Kalau ini waktu dulu. Jadi saya ngamini apa yang disampaikan bagaimana kita harusnya membimbing umat kita agar kita ini sesuai dengan yang diturunkan Rasulullah. Sangat ini.